Singapura adalah sebuah negara kota yang terletak di ujung selatan semenanjung Malaysia, di Asia Tenggara. Negara ini terkenal karena menjadi salah satu pusat keuangan, perdagangan, dan pariwisata terkemuka di dunia. Singapura dikenal dengan infrastruktur modernnya, keamanan yang tinggi, dan kebersihan yang terjaga dengan baik. Selain itu, Singapura juga terkenal dengan kebijakan yang pro-bisnis dan investasi, yang membuat negara ini menjadi salah satu destinasi utama untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Singapura memiliki ekonomi yang kuat dan terdiversifikasi, dengan sektor-sektor utama seperti manufaktur, teknologi, dan juga pariwisata. Secara politik, Singapura merupakan negara demokrasi parlementer dengan sistem pemerintahan yang stabil dan efisien. Singapura dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Luas wilayah Singapura hanya berkisar 734 km persegi, atau hampir setara dengan kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Kepadatan penduduk di Singapura saat ini berkisar 6.042.630 jiwa, update per tanggal 26 Maret 2024. Mayoritas etnis di Singapura adalah etnis Tionghoa, yang terdaftar sekitar 74% dari total populasi Singapura. Selain itu, ada juga etnis Melayu sekitar 13%, dan etnis India sekitar 9%. Singapura adalah negara multikultural dengan keberagaman agama yang signifikan. Buddha adalah agama dominan di Singapura, yang dianut sebanyak 32% dari total penduduk Singapura. Di sini juga terdapat agama Kristen sekitar 19%, Islam 15%, Taoisme 8%, Hindu 5%, dan sekitar 20% tidak beragama. Bahasa resmi di Singapura adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, dan juga bahasa Tamil. Lagu kebangsaan Singapura yang berjudul Majulah Singapura diciptakan oleh Zubir Said, seorang musisi asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lagu Majulah Singapura diadopsi sebagai lagu kebangsaan Singapura pada tahun 1959, ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya. Dolar Singapura adalah mata uang resmi di negara ini, dan 1 dolar Singapura setara dengan 11.780 rupiah Indonesia. Pada tahun 1963, tepatnya tanggal 16 September, Singapura bersama dengan Sarawak, Sabah, dan Tanah Melayu, pernah bergabung untuk membentuk Federasi Malaysia. Namun pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memilih untuk keluar dari Federasi Malaysia, karena merasa tidak ada kecocokan dengan Malaysia. Inilah gambar dan warna untuk bendera negara Singapura. Sebagai sebuah negara kota, Singapura tidak memiliki ibu kota, atau wilayah yang terpisah sebagai ibu kota. Karena keterbatasan lahan, Singapura terus melakukan ekspansi lahan dengan mengimpor pasir dari negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam untuk memperluas wilayah daratannya. Dengan menggunakan pasir tersebut, Singapura telah berhasil memperluas wilayahnya dan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Sebagian besar masyarakat Singapura tinggal di rumah susun atau apartemen, yang dikenal sebagai HDB Flats, Housing and Development Board Flats. Karena keterbatasan lahan yang signifikan di Singapura, apartemen HDB telah menjadi pilihan utama bagi banyak penduduk, karena ketersediaan dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perumahan swasta di negara ini. Saat Anda berkunjung ke Singapura, hindari makan dan minum ketika Anda berada dalam angkutan umum, baik di kereta ataupun bus. Pasalnya, transportasi umum di Singapura telah menjadi zona dilarang makan atau minum sejak beberapa dekade. Dan setiap penumpang yang terdapat melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sebesar 500 dolar Singapura. Pusat jajanan atau kedai makanan terbuka merupakan bagian besar dari kehidupan sehari-hari di Singapura. Namun tahukah Anda, di sini setiap pengunjung diharapkan untuk membersihkan meja mereka sendiri setelah makan. Dan pengunjung yang tidak mengembalikan nampan, piring, dan peralatan makan bekas mereka, akan didenda sebesar 300 dolar Singapura atau lebih. Bandara Internasional Changi Singapura adalah bandara internasional terbaik di dunia. Bandara ini telah memegang rekor kemenangan beruntun terlama selama 8 tahun berturut-turut, dan telah mendapatkan penghargaan sebanyak 12 kali, sebagai bandara internasional terbaik di dunia. Sejak tahun 1992, negara ini telah dilarang mengimpor dan menjual permen karet.
dan bahkan mengunyah permen karet di Singapura dianggap suatu tindakan yang melanggar hukum. Pasalnya, masyarakat yang mengonsumsi permen karet seringkali membuang sampah permen karetnya dengan sembarangan. Pada tahun 2022, Economist Intelligence Unit menobatkan Singapura sebagai kota termahal di dunia. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya hidup, termasuk harga properti yang tinggi, biaya makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Singapura adalah negara termahal di dunia untuk membeli mobil. Dan untuk mencegah kepemilikan mobil di negara ini, pemerintah Singapura mengenakan pajak yang sangat tinggi terhadap semua kendaraan bermotor. Baik roda 2, roda 3, roda 4 dan selebihnya. Dan untuk harga rata-rata mobil paling murah di Singapura, berkisar 1,1 miliar rupiah. Singapura adalah salah satu negara di dunia dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah. Hal ini pun sebagian disebabkan oleh hukuman berat yang dijatuhkan terhadap semua pelaku kejahatan di negara ini, bahkan untuk kejahatan kecil sekalipun. Menurut Indeks Perdamaian Global 2022, Singapura menduduki peringkat ke-9 negara teraman di dunia. Sebagai negara kota, Singapura juga menempati peringkat kedua kota teraman di dunia menurut Economist Intelligence Unit. Singapura adalah negara yang dikenal dengan banyak aturan. Penekanan Singapura pada keamanan dan keselamatan warga negara dan pengunjungnya telah membuat negara ini mendapatkan reputasi sebagai negara yang ketat. Menghubungkan Wi-Fi seseorang yang tidak Anda kenal tanpa izin, mungkin adalah tindakan yang umum di negeri Konoha, namun di Singapura, ini adalah tindakan yang melanggar hukum. Bagi Anda pecinta durian, jangan coba-coba memperlihatkannya di tempat umum jika Anda sedang berada di Singapura. Karena tindakan tersebut juga melanggar hukum di Singapura. Memiliki alat rokok elektrik atau vape di Singapura adalah tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Singapura juga memiliki undang-undang yang ketat terkait keselamatan jalan raya dan menyeberang jalan di luar perlintasan pejalan kaki atau saat lampu merah menyala dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pada Januari 2022, rekor untuk air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia dipegang oleh atraksi Rain Vortex yang terletak di Jewel Changi Airport, Singapura. Rain Vortex memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan merupakan bagian dari kompleks hiburan dan pusat perbelanjaan yang besar di Bandara Changi. Night Safari Singapura adalah kebun binatang malam yang pertama kali ada di dunia. Night Safari adalah kebun binatang yang inovatif dan unik, yang menampilkan lebih dari 2.500 hewan malam, yang terdiri lebih dari 130 spesies dalam lingkungan yang menyerupai habitat asli mereka di alam liar, seperti harimau malam, rusa sambar, dan spesies lainnya. Singapura dikenal sebagai salah satu kota terhijau di dunia. Pemerintah Singapura telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta mempromosikan keberlanjutan. Dan salah satu contoh penting dari upaya konservasi di Singapura adalah Gardens by the Bay, sebuah taman yang mencakup area luas dengan berbagai spesies tumbuhan, dan memiliki fitur-fitur unik seperti Super Tree Grove yang menjadi ikonik. Selain itu, Singapura juga memiliki taman-taman seperti Singapore Botanic Gardens, yang merupakan warisan dunia UNESCO. Sejak pada tanggal 15 Maret 1967, Singapura menerapkan sistem wajib militer untuk semua warga laki-laki yang sudah berusia 18 tahun. Tujuan utama dari wajib militer di Singapura adalah untuk membangun kekuatan pertahanan nasional, serta mengembangkan disiplin, kepemimpinan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi negara. Singapura memiliki dua musim utama, yakni musim hujan dan musim kemarau. Namun karena Singapura terletak di dekat Khatulistiwa, iklim di Singapura cenderung panas dan lembab sepanjang tahun, dan perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau di negara ini hanya berbanding sedikit.